Selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini tanggal berapa Mbak Witan? Tanggal 20 Februari tahun 2022. Iya, sudah tahun 2022 ya adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Oke, luar biasa. Karena adik-adik sudah jawab luar biasa, adik-adik bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu apa ya Mbak Witan? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Adik-adik berdiri pakai gerakan ya. Pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Satu kali lagi. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mbak Wita. Selamat pagi Mbak Lina. Selamat pagi mas-masnya semua. Wah, selamat pagi adik-adik juga ya. Belum duduk, kita akan lanjut sekolah minggu kita, tapi kita akan berdoa dulu. Masih berdiri ya adik-adik ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya sebentar ya. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang begitu melimpah, yang terus Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Pada hari ini Tuhan, kami kembali ingin mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau pimpin dan berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, supaya kami beroleh sukacita yang penuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Masih berdiri adik-adik, kita lanjut sekolah minggu lagi. Kita akan nyanyi dua lagu. Kali ini lagunya tentang apa Mbak Witan? Tentang hewan-hewan ya. Kelinciku amat lucu. Pukul 7 waktunya kita sekolah minggu. Adik-adik tadi ada yang telat nggak ya? Nggak ada, sip, bagus. Anak Tuhan tepat waktu ya. Sekarang kita akan lanjut lagi lagu yang kedua. Tadi kan Mbak Lina bilang lagu tentang hewan-hewan ya. Lagu yang kedua tentang apa Mbak Witan? King Kong. Badannya besar atau kecil? Besar, King Kong badannya besar. Walaupun King Kong badannya besar, dia tidak malu Mbak Witan. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya. Walaupun badanku besar, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah ciptakan saya. Terus apa lagi? Kakinya pendek ya? Iya. Walaupun kakiku pendek, tapi aku tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik kita nyanyi lagu King Kong badannya besar.
kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun King Kong tadi badannya besar, kakinya pendek ya, terus apa tadi? Bebek, lehernya panjang, kakinya juga pendek, tapi tetap bersyukur ya. Kita juga ya Mbak Witan ya. Nih contohnya Mbak Lina, aduh badan Mbak Lina kecil, tapi gak apa-apa Tuhan sudah ciptakan saya ya. Mbak Lina mengucap syukur kepada Tuhan. Caranya gimana mengucap syukur Mbak Witan? Dengan berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Apalagi yang akan kita lakukan sekarang Mbak Witan? Memberikan persembahan. Oh iya, memberikan persembahan. Apa Mbak Witan? Lanjut lagi. Kita akan menyanyikan lagu. Lagunya bersyukur kepada Tuhan. Lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan untuk membawakan persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami datang kepadamu membawa persembahan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oh iya, persembahannya tadi bisa dititip sama papa sama mama, biar papa sama mama yang berikan ke gereja. Semoga apa yang adik-adik berikan dengan sukacita tadi bisa diwujudkan untuk apa Mbak Witan ya? Untuk apa? Ya? Untuk pekerjaan Tuhan ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan Mbak Witan. Iya Mbak Lina. Ada syaratnya, duduk yang manis. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi lagi satu lagu. Adik-adik bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri karena ada gerakannya. Kita akan nyanyi lagu apa Mbak Itan? Bapakku datang padamu. Oh, Bapakku datang padamu. Adik-adik boleh duduk, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kira-kira ceritanya tentang apa? Mbak Witan sudah tahu? Sudah tahu, tapi jangan dikasih tahu dong, Oh Mbak. iya, gak boleh tahu. Nanti yang lagi penasaran ini ya, apa ceritanya? Mbak Witan jangan kasih bocoran ya. Iya, Mbak. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan satu syarat, adik-adik duduk yang manis,
fokus, konsentrasi supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kalau ditanya enggak, ceritanya tentang apa tadi? Enggak, langsung jawab, ceritanya tentang ini. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. 1, 2, 3, 4. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Senang sekali ya, hari ini bertemu kembali di hari Minggu bersama Ibu Nita di sini. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kumpulkan kami sehingga kami bisa beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berikan telinga, hati kami, pikiran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan pun hadir di rumah kami masing-masing. Berikan kami hati yang taat untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sekarang pastikan semuanya sudah duduk dengan rapi ya. Kakak dan adik bisa duduk bersama-sama berdekatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai cerita Alkitab hari ini, Ibu Nita mau bertanya dulu. Apakah di antara adik-adik ada yang pernah bentol-bentol badannya seperti ini? Merah-merah ya. Wah, bahkan ada mungkin yang pernah sambil garuk-garuk nih, seperti gambar ini nih. Wah, gatal. Gak enak rasanya ya. Bahkan mungkin sambil teriak, "Mama, Mama, tolong gatal nih, gatal." Lalu apa yang Mama akan lakukan? Wah, mungkin mamanya ada yang ngambil lotion atau ada yang ngambil minyak mengoleskan di bagian yang gatal sehingga rasa gatalnya berkurang. Wah, lebih enak rasanya. Kemudian kalau rasa hilang, gatalnya sudah hilang nih, apa yang adik-adik katakan sama Mama? "Thank you Mama, terima kasih Mama, rasa gatal saya sudah hilang." Ya, adik-adik, dalam Alkitab ya juga mengisahkan tentang orang-orang yang mereka lupa berterima kasih, lupa mengucap syukur kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah mengabulkan permohonan mereka. Tuhan sudah menyembuhkan mereka dari penyakit yang mematikan. Siapakah mereka? Hari ini firman Tuhan dengan tema ingat bersyukur diambil dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ayo kita saksikan bersama video-video berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, dalam Alkitab mencatat ya, dalam video tadi diputar bahwa dari 10 orang yang sakit kusta, ada hanya 1 orang yang datang kembali menemui Tuhan Yesus, berseru dengan suara nyaring. Karena dia tahu dia sudah disembuhkan, dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus, dia mengucapkan syukurnya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita belajar. Kalau adik-adik lagi sakit, ingat, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan adik-adik. Dan jangan lupa untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apa itu mengucap syukur? Ya, mengucap syukur itu dengan penuh kesadaran bahwa semua yang ada adalah karena berkat, pertolongan, dan pemberian dari Tuhan. Bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kita saja. Ya anak-anak? Nah, ucapan syukur perlu kita berikan kepada Tuhan Yesus. Dalam hal apa saja sih kita perlu bersyukur? Contoh, adik-adik bisa akhirnya menyelesaikan tugas-tugas sekolah, mengerjakan ulangan, dapat nilai yang bagus. Wow, seneng ya. Tetapi jangan lupa bersyukur. Sudah atau belum kepada Tuhan bahwa kepandaian, kemampuan yang ada adalah datangnya dari Tuhan. Contoh yang lain, wah, kita punya orang tua yang masih memperhatikan kita. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Itu semua pemberian dari Tuhan loh. Kesehatan, bangun tidur masih bisa buka mata, masih bisa bernafas dengan baik, tidak perlu bantuan tabung oksigen. Sudahkah kita mengucap syukur? Ingat, kehidupan ini adalah pemberian Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita di dalam doa bukan hanya untuk memohon ataupun meminta saja kepada Tuhan, tetapi dalam doa juga kita bisa mengucap syukur. Katakan thanks God untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mama dan papa yang sudah menjaga saya. Terima kasih Tuhan untuk
perhatian dari teman-teman yang ada. Ataupun misalnya terima kasih Tuhan, akhirnya saya berani divaksin karena saya ingin sehat dalam nama Yesus. Wow ya, anak-anak, dalam doa ingat tidak cuman memohon sesuatu, tetapi kita juga bisa memuji Tuhan dan mengucap syukur. Hari ini kita semua diingatkan bahwa kita perlu untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri. Sekali lagi, ikuti gerakannya ya. Jangan lupa kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri. Wah, bentuknya love ya, kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ingatlah untuk bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Bersama-sama Ibu Nita akan pimpin doa ini. Tuhan Yesus, firman Tuhan, video yang kami dengar, cerita firman Tuhan yang kami dengar, kiranya memampukan kami juga untuk kami mau taat melakukan yang Tuhan suka. Ingatkan kami setiap hari untuk mau mengucap syukur akan kebaikan, kebesaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati untuk orang-orang sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi. Dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Mbak Ica pagi hari ini. Nah, pagi hari ini Mbak Ica akan ajak adik-adik yang ada di rumah untuk membuat kreativitas berupa papan ungkapan terima kasih. Nah, kita mulai ya. Mbak akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini Mbak sudah mempersiapkan kardus bekas, kemudian ada spidol warna, ada juga pita, ada pembolong kertas, atau kalau adik-adik tidak punya pembolong kertas, adik-adik boleh menggunakan benda tajam dengan didampingi oleh mama atau papa ya. Kemudian ada mistar, dan di sini Mbak juga menyiapkan krayon atau boleh juga dengan pensil warna ya. Nah, kita langsung buat saja. Di sini Mbak sudah siapkan kardusnya. Di sini Mbak buat garis tepi di masing-masing sisinya. Kalau sudah, nanti adik-adik boleh membuat kolom menjadi 2 bagian seperti ini ya. Di sini Mbak sudah buat terlebih dahulu. Yang kolom pertama kita tulis dengan menyatakan rasa terima kasih. Nah, apa saja menyatakan rasa terima kasih? Tadi kan kita sudah mendengarkan firman dari Ibu Ernita. Jadi di sini Mbak beri contoh, misalnya menyatakan rasa terima kasih itu adik-adik boleh tulis berterima kasih kepada mama yang telah menyiapkan makanan misalnya. Atau juga boleh berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Atau boleh juga, kemarin kan adik-adik masih sempat belajar ke sekolah ya, walaupun sekarang sudah mulai belajar di rumah lagi. Adik-adik juga boleh tuliskan berterima kasih kepada papa yang telah mengantarkan ke sekolah. Nah, untuk di kolom sebelahnya, di sini kita tuliskan menerima ucapan terima kasih. Jadi, adik-adik boleh tuliskan ucapan-ucapan terima kasih dari orang-orang terkasih adik-adik di sekitar adik-adik. Misalnya yang pertama, adik mengucapkan terima kasih karena sudah ditemani tidur sendirian. Misalnya mama sedang pergi keluar, terus adiknya ingin ditemani tidur karena takut. Nah, terus adiknya mengucapkan terima kasih, adik-adik boleh tuliskan. Terus juga adik-adik boleh menuliskan teman mengucapkan terima kasih karena sudah berbagi makanan.
Atau juga boleh dituliskan, Mama mengucapkan terima kasih karena kalian sudah merapikan tempat tidur. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah ditulis, adik-adik boleh diwarnain, boleh digambar, adik-adik boleh berkreativitas yang bagus ya. Lebih dari Mbak Ica ya harus ya. Nah, kalau sudah, di sini Mbak sudah bolongin kertasnya di siku paling ujung ya. Kalau sudah dibolongin, kita pasangkan pitanya. Nah, kalau sudah jadi, adik-adik boleh gantungkan di kamar, di ruang tamu, boleh minta bantuan papanya ya. Nah, adik-adik juga harus ingat, ini jangan hanya sekedar ditulis, tapi juga diucapkan. Berterima kasih itu bisa kepada Tuhan, kepada mama, kepada papa, kepada saudara-saudari kita, dan yang paling penting juga kepada diri kita sendiri. Misalnya kita sudah bisa mencapai nilai yang baik, sekolah yang baik. Nah, adik-adik jangan lupa minta bantuan mama atau papa untuk dikirimkan ke grup gereja ya. Shalom. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana adik-adik cerita minggu ini, hari ini tadi? Seru nggak? Pastinya seru. Tadi ceritanya tentang apa? Masih ingat nggak apa yang disampaikan oleh Ibu Nita tadi? Tentang apa Mbak Witan, masih ingat? Masih, Mbak. Masih ingat, harus dong. Apa Mbak Witan kalau begitu? Kita Iya, harus iya, ingat kita harus ingat bersyukur. bersyukur. Ya, ingat selalu untuk bersyukur apapun keadaan kita. Tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Betul adik-adik? Betul. Ingat ya, ingat bersyukur. Adik-adik, kita akan nyanyi lagi, kita akan bangkit berdiri. Berdiri dulu dong. Ya, kita akan nyanyi lagu satu kali lagi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Lagunya apa Mbak Witan? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Setuju Mbak Witan? Setuju Mbak Lina. Setuju. Sekolah minggu kita sudah mau selesai adik-adik. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan berjumpa lagi. Oh iya, jangan lupa ya,
Tadi apa yang disuruh oleh Mbak Ica? Aktivitas adik-adik tadi dikerjain. Adik-adik yang kerjain ya, jangan lupa kalau sudah selesai di foto. Nanti dikirim ke grup WhatsApp jemaat ya. Oke adik-adik, jangan lupa kerjainnya dengan semangat. Kalau nggak bisa minta bantuan papa sama mama. Kita akan doa dulu, doa penutup ya. Kita berdoa, lipat tangan sebentar ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan berkat-Mu. Terima kasih juga Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu. Kami sudah bergembira di dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap sertai, jagai kami di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa adik-adik waktu pas Natalan kemarin, kalau nggak salah Mbak Lina pernah lihat dapat celengan ya, selain bingkisan Natal dapat celengan juga. Jangan lupa celengannya itu diisi dengan uang ya Mbak Witan ya. Iya Mbak. Iya. Kita akan belajar menabung. Gimana? Adik-adik sudah melakukannya belum? Ada yang celengannya masih enteng, nggak apa-apa. Nanti dikit-dikit dikumpulin uangnya, masuk. Oh, celenganku sudah berat. Oke, bagus. Nah, kita akan belajar menabung ya adik-adik ya. Oke, sekarang apalagi Mbak Witan pesan-pesannya lagi? Oh iya, adik-adik yang sudah sekolah, yang sudah usianya berapa Mbak Witan? Berapa tahun? 6 tahun? 6 tahun Yang Mbak. disuntik itu usia 6 tahun. Jangan takut ya kalau misalnya di sekolah. Ya kita akan vaksin. Takut disuntik? Enggak boleh takut. Disuntik sakitnya sedikit kayak digigit semut. Tapi oke, adik-adik nggak boleh takut ya. Tapi itu manfaatnya luar biasa adik-adik untuk menjaga kesehatan adik-adik. Jangan lupa juga tetap pakai masker. Terus cuci tangan ini, kalau mau makan cuci tangan, habis aktivitas cuci tangan supaya kita tetap sehat ya. Oke adik-adik. Oh iya, Mbak Lina lagi, pesan Mbak Lina lagi. Kita akan menyaksikan video aktivitas, foto-foto atau video aktivitas adik-adik yang minggu kemarin. Adik-adik tetap ikuti protokol kesehatan ya. Kita akan lihat video adik-adik minggu kemarin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Shalom.